Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ayuhat tullab wa thalibat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Ghafur, salawat dan salam semoga dilimpahkan atas baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz, ustadzah, pengurus hafal, para santri sekalian, anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita bisa sama-sama hadir di tempat yang sangat mulia, di masjid. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah, dijaga kesehatan kita, kemudian dijaga kemanfaatan ilmu kita, keberkahannya, dan juga kita berdoa untuk wabil khusus Pak Kiai dan juga keluarga, mudah-mudahan dipanjangkan usianya, sehat lahir dan batinnya, diberkahkan umurnya, ilmunya, juga diberkahkan rezekinya. Orang tua kita, keluarga kita, siapapun dimanapun, mudah-mudahan semuanya ada dalam kesehatan, diberkahkan rezekinya, diberkahkan umurnya. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diterima iman dan Islamnya, ditempatkan pada tempat yang penuh dengan rahmat dan maghfirahnya. Juga untuk al-waqid Bapak Haji Bambang yang telah mewakafkan pesantren Al-Muhajirin 3 ini, mudah-mudahan diterima iman dan Islamnya, ditempatkan pada tempat yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak sekalian, alhamdulillah pada malam ini, malam pertengahan Sya'ban, atau biasa kita menyebutnya malam nisfu Sya'ban, setengah dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat mulia, di mana kita akan menjelang bulan yang begitu mulia, yang penuh dengan kemaghfirahan, yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Kemarin kita sudah diawali dengan bulan Rajab, kemudian sekarang bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Doa yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, alhamdulillah kita sudah melewatinya, dan juga berkahi kami pada bulan Sya'ban, alhamdulillah kita sekarang sedang berada di bulannya, sudah pertengahannya, dan mudah-mudahan wa ballighna Ramadan, kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita nanti sebentar lagi, sekitar 2 minggu lagi, kita menjelang puasa di bulan yang sangat agung, bulan Ramadan. Anak sekalian, nisfu Sya'ban ini biasa kita laksanakan untuk masyarakat Indonesia khususnya, dimanapun kita semuanya memperingatinya malam nisfu Sya'ban ini dengan terus kita meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban ini berasal dari kata syi'ab, artinya jalan setapak menuju ke puncak. Ini artinya apa? Sya'ban ya. Jalan setapak menuju ke mana? Ke puncak. Apa itu puncaknya? Ramadan. Jadi kita sekarang sedang berjalan menuju ke puncak, yaitu bulan Ramadan.
Atau juga Sya'ban ini dari kata syu'ab. Syu'ab ini apa? Cabang. Artinya di bulan Sya'ban penuh dengan cabang kebaikan. Maka kita harus terus menambah kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban ini untuk juga persiapan kita nanti kebaikan-kebaikan secara istiqomah kita lakukan pada bulan Ramadan. Anak sekalian, malam ini adalah malam tanggal 15, pergantian tanggal di bulan Islam atau di bulan Qamariyah itu maghrib. Beda dengan di bulan Syamsiyah jam 12 nanti malam. Kalau di tahun Hijriyah itu maghrib pergantiannya. Jadi dari tadi siang sampai maghrib tanggal 14, sekarang sudah menuju tanggal 15, sehingga disebut malam nisfu Sya'ban. Ada beberapa hal penting yang sekalian di bulan Sya'ban ini juga sebagai pengetahuan bagi kita agar kita lebih semangat lagi untuk meningkatkan amal ibadah kita. Yang pertama, bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya rapor tahunan kita. Jadi selama 1 tahun kita direkam jejak hidup kita oleh malaikat raqib, malaikat atid. Maka pada malam ini kita ini akan dilaporkan semua apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun, yang baik ataupun yang jelek, yang buruk. Nah, sehingga kita ingin sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, bahwa pada malam ini di saat amal kita dilaporkan kepada Allah, kita dalam atau sedang berbuat kebaikan. Maka perlu bagi kita terus menghidupkan malam ini, bukan hanya sekedar maghrib ke isya, tapi sepenuh malam ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban ini beliau sampai memperbanyak apa? Puasa. Di dalam hadis dikatakan, Siti Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW gitu ya, selain bulan Ramadan, bulan yang sering beliau puasa di bulan itu adalah di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang Rasulullah SAW sering melakukan apa? Ibadah puasa. Walaupun anu sekalian, memang pendapat Imam Syafi'i ya, pendapat Imam Syafi'i bahwa puasa di bulan Sya'ban ini bagi yang tidak terbiasa puasa gitu. Jadi puasanya ini sampai tanggal 15. Ya, sampai tanggal 15. Adapun dari tanggal 15 sampai nanti awal Ramadan, bagi yang tidak terbiasa puasa maka dianjurkan untuk tidak puasa. Disebut juga ayyamul syak. Jadi hari-hari syak gitu. Hari-hari keraguan, karena bisa saja barangkali seseorang puasa pada bulan Sya'ban menganggapnya padahal itu sudah masuk bulan Ramadan. Akan tetapi kalau seandainya sudah terbiasa, maka itu boleh puasa setelah tanggal 15. Misalkan orang yang sering berpuasa biasa melakukan puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, atau bahkan puasa nazar, atau bahkan puasa qadha, yang masih punya qadha Ramadan kemarin belum terbayar, maka wajib untuk membayar sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah begitu. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi bagi kita tidak ada hambatan ya untuk melaksanakan puasa sunnah walaupun setelah nisfu Sya'ban ini. Misalkan nanti hari Kamis, jadi kita tetap puasa sunnah, gitu ya. Hari Kamis berarti masih ada 2 Kamis lagi kita melaksanakan puasa sunat sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kemudian ada sekalian yang ketiganya, bulan Sya'ban ini adalah bulan diturunkannya ayat tentang perintah sholawat. Ya, jadi di dalam surah Al-Ahzab ayat 56
yang biasa kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ternyata ayat ini turun di bulan apa? Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada. Jadi di bulan Sya'ban ini juga kita terus memperbanyak membaca apa? Sholawat. Ya, bahkan di malam nisfu Sya'ban ini minimal kita baca sholawat 100 kali, ya 100 kali. Nanti amalan-amalan yang apa yang akan kita laksanakan. Nah, maka di bulan Sya'ban ini karena bulan diturunkannya ayat perintah tentang sholawat, kita harus sesering mungkin, sebanyak mungkin kita membaca apa? Sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, keistimewaan bulan Sya'ban ini adalah sekalian, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana dulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk merubah arah kiblat. Yang tadinya menghadap ke mana? Baitul Maqdis, jadi menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi tadinya dulunya sekitar 16 bulan lebih Rasulullah SAW setelah hijrah, beliau menghadap sholat itu kemana? Ke Baitul Maqdis. Sehingga di Madinah itu ada masjid yang disebut masjid apa? Qiblatain, yang mempunyai 2 kiblat di Madinah. Nah, karena 16 bulan Rasulullah SAW sebelum menghadap ke Ka'bah, sholat menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengubah arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis menjadi kemana? Ke Ka'bah, ya, ke Mekah Al-Mukarramah, yaitu ke Ka'bah. Ini artinya apa? Bahwa penegasan eksistensi umat Islam bahwa berbeda dengan Yahudi. Karena takut dianggap menghadap ke Baitul Maqdis itu menghadap ke mana? Ke Israel. Sementara Israel itu adalah siapa? Yahudi. Sehingga umat Islam, eksistensi umat Islam ini dengan menghadap ke Ka'bah, bahwa umat Islam ini tidak menghadap ke mana? Ke Yahudi. Yaitu pawalli wajhaka syatrul Masjidil. Kemudian berikutnya, ya, bulan Sya'ban ini diartikan juga Sya'ban ini adalah berkelompok, gitu ya, berkelompok. Di mana bangsa Arab pada bulan Sya'ban ini mereka biasa berkelompok untuk berbisnis. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita umat Islam bahwa kita harus terus membangun kebersamaan di bulan Sya'ban ini. Ya, membangun kebersamaan, membangun silaturahim, membangun network, ya, hubungan kerja, hubungan persaudaraan dan yang lainnya. Karena kita umat Islam adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian anak sekalian, di bulan Sya'ban ini juga para salafus soleh biasa mereka menyibukkan pada malamnya untuk sholat, siangnya untuk puasa dan untuk membaca Al-Quran. Jadi kebiasaan para ulama, ya, di malam nisfu Sya'ban ini, bahkan di bulan Sya'ban, mereka terbiasa malamnya untuk qiyamul lail, menghidupkan malam, sholat tahajud, membaca Al-Quran, sholat taubat, sholat witir dan yang lainnya. Kemudian di siangnya mereka melaksanakan apa? Puasa. Nah, maka dari itu anak-anak sekalian, pada malam nisfu Sya'ban ini, mari kita sama-sama pertama kita akan melaksanakan sholat tasbih, ya, sholat tasbih. Biasa alhamdulillah kita melaksanakan sholat tasbih setiap minggu, ya, seminggu sekali. Karena dikatakan kalau kita
mampu, maka sholat tasbih itu bagusnya tiap malam. Tidak mampu, minimal tiap minggu. Tidak mampu, minimal tiap bulan. Tidak mampu, minimal setahun, gitu. Yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Makanya setahun mah sekali udah bisa. Nah, maka dipaksakan. Nah, sehingga dibiasakan pada malam nisfu Sya'ban ini ya untuk melaksanakan sholat apa? Tasbih, ya, sholat tasbih. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa selain sholat tasbih di malam nisfu Sya'ban ini ada juga sholat nisfu Sya'ban. Ya, jadi sholat nisfu Sya'ban. Usolli sunnatan li nisfi Sya'ban rakaataini lillahi ta'ala. Silakan mau ditambah dengan sholat nisfu Sya'ban nggak apa-apa. Nah, sholat tasbih nanti ya kita laksanakan sholat tasbih 4 rakaat, 2 rakaat, sholatnya masing-masing, tapi dengan khusyuk. Jangan terlalu cepat. Bayangkan bahwa pada malam ini kita semuanya akan disetorkan semua amal kita selama setahun ini. Mudah-mudahan ketika disetorkan itu kita sedang khusyuknya beribadah kepada Allah. Di antaranya dengan sholat tasbih ini. Ya, sholat tasbih nanti masing-masing rakaat 75 kali tasbih. Ya. Usolli sunnatan tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Jadi 2 rakaat Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian baca surah, setelah itu baca tasbih 15 kali sebelum ruku. Terus ketika ruku 10 kali. Setelah itu i'tidal baca 10 kali. Kemudian sujud pertama baca 10. Duduk antar 2 sujud 10. Sujud kedua 10. Sebelum berdiri 10. Jadi 75 kali baca tasbihnya dalam 1 rakaat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Nanti rakaat kedua pun demikian. Ya, 75 kali. Sehingga 75 kali 4. Jadi berapa? 300 kali minimal membaca tasbih dengan 4 rakaat sholat sunat tasbih. 2 rakaat sholat. Ya, 2 rakaat. Itu yang pertama. Nanti kita akan membaca sholat apa? Sholat tasbih. Yang kedua nanti kita akan baca Yasin. Ya, baca Al-Quran dengan membaca Yasin 3 kali. Ya, baca Yasinnya 3 kali. Yasin pertama sambil kita niatkan di dalam hati kita memohon kepada Allah untuk dipanjangkan umur, ya, dipanjangkan umur dan kita taat serta takwa dan istiqomah ibadah kepada Allah. Bayangkan dalam hati, minta dalam hati sambil membaca Yasin yang pertama supaya kita dipanjangkan umur, kemudian diistiqomahkan untuk ibadah kepada Allah, dan terus kita dalam keadaan bertakwa. Ini Yasin yang pertama. Kemudian nanti baca Yasin yang kedua, ya, niatkan dalam hati memohon kepada Allah untuk diluaskan rezeki kita, ya, diluaskan rezeki ya, yang halal dan juga berkah. Kemudian memohon untuk menolak bala. Sekarang masih ada pandemi, ya, COVID-19, sambil mohon kepada Allah, ya Allah dengan berkahnya baca Yasin ini, mudah-mudahan saya, keluarga semuanya dijauhkan dari bala. Kemudian nanti Yasin yang ketiga, ya, Yasin yang ketiga memohon kepada Allah ditetapkannya iman dan Islam hingga akhir hayat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini nanti Yasin yang ketiga, ya. Jadi itu yang kedua baca apa? Yasin setelah kita nanti sholat tasbih. Kemudian yang ketiganya kita nanti beristighfar, ya. Istighfar, kemudian tahmid dan takbir, kemudian sholawat. Nah ini masing-masing 100 kali. Jadi nanti astagfirullahaladzim 100 kali, tahmid dan takbir, ya,
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu 100 kali. Kemudian sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 100 kali minimal ya. Nah kemudian nanti kita akan tutup dengan doa ya. Dengan doa yang biasa dicontohkan oleh para ulama, doa pada malam nisfus Sya'ban. Baca sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu alaika ya dzal jalali wal ikram ya dzal tawli wal in'ami la ilaha illa anta dohrol lajina wajarol mustajirina wa amanal khaifina. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syakiyan au mahruman au matrudan au muqtaran alayya fir rizqi famhu Allahumma bifadlika fi ummil kitabi saqawati wa hirmani wa tardi wa iqtaro rizki wasbitni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffiqan lil khairati fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal munzali ala nabiyyika al mursali yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitabi ilahi bintajallil aqdami fi lailatin nisfi min syahri sya'bana al-mukarrami allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubramu isrif anni minal balai ma a'lamu wa ma la a'lamu wa anta allamul ghuyubi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah dan pemilik anugerah, bukan penerima anugerah, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai zat yang memiliki kekuasaan dan kenikmatan, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah penolong para pengungsi, pelindung para pencari perlindungan, pemberi keamanan bagi yang ketakutan. Ya Allah, jika Engkau telah menulis aku di sisimu di dalam ummul kitab sebagai orang yang celaka atau terhalang
atau tertolak atau sempit rezeki, maka hapuskanlah wahai Allah dengan anugerahmu dari Ummul Kitab akan celakaku, terhalangku, tertolakku dan kesempitanku dalam rezeki, dan tetapkanlah aku di sisimu dalam Ummul Kitab sebagai orang yang beruntung, luas rezeki dan memperoleh taufik dalam melakukan kebajikan. Sungguh engkau telah berfirman dan firman-Mu pasti benar di dalam kitab suci-Mu yang telah engkau turunkan dengan lisan Nabi-Mu yang terutus. Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendakinya, dan di sisi Allah terdapat Ummul Kitab. Wahai Tuhanku, demi keagungan yang tampak di malam pertengahan bulan Sa'ban dan mulia, sangat dipisahkan segala urusan yang ditetapkan dan yang dihapuskan. Hapuskanlah dariku bencana bagi yang ku ketahui maupun yang tidak ku ketahui. Engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Demi rahmat-Mu wahai Tuhan yang maha mengasihi, semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Nah, inilah nanti kita akan sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Setelah ini kita akan sama-sama sholat dulu ya, sholat tasbih. Silakan nanti safnya yang rapi, sholatnya seusum mungkin, 4 rakaat, 2 rakaat dengan 300 tasbih. Kemudian setelah itu nanti kita akan baca istighfar, sholawat, dan juga akan membaca surah Yasin dan juga zikir-zikir yang lainnya. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.